Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan lagi kisah nyata mimpi berkaitan dengan keadaan spiritual dialami seorang pemuda akhir zaman ini. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menanyakan mimpi kepada saya via WA. Beliau itu bermimpi mau berhubungan intim dengan istrinya. Tapi dalam kehidupan nyatanya beliau tidak memiliki istri. Nah, ini adalah memiliki makna tersirat. Kemudian ketika mereka akan melakukan hubungan intim, keadaan di luar kamar beliau itu ada banyak orang lain yang sedang melihat karena posisi pintu kamarnya terbuka. Akhirnya Fulan itu menyuruh istrinya untuk menutup pintunya. Kemudian ketika mau melakukan hubungan intim, tiba-tiba istrinya menjadi laki-laki. Kemudian Fulan disuruh berhubungan, tapi Fulan tidak mau. Tiba-tiba ada juga satu orang berada di dalam kamarnya. Istrinya Fulan dan orang yang tidak dikenal itu mengatakan kepada Fulan, meminta untuk memperlihatkan kemaluannya. Sambil mereka berkata, paling kecil punyamu. Kemudian setelah mendengar itu, Fulan akhirnya membuka kemaluannya. Lalu mereka bilang, bagus lumayan. Akhirnya setelah mendapatkan pernyataan begitu, Fulan diminta berhubungan lewat belakang, yaitu melakukan sodomi. Tapi Fulan tidak mau. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mimpi itu termasuk salah satu hal yang diatur di dalam peraturan Islam, di dalam syariat Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah itu bersabda, mimpi yang baik yang merupakan kabar gembira itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Dan mimpi juga diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan memahami ilmu takwil mimpi, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli takwil mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Dan mimpi bagian kenabian itu tidak dusta. Hal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang takwil mimpi yang tadi saya ceritakan, mimpi yang dalam Fulan itu adalah tergolong mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna tersirat. Jadi perlu ditakwil. Karena di dalam kehidupan nyata Fulan itu tidak memiliki istri, tetapi di dalam mimpinya itu memiliki istri. Dan ketika istrinya itu mau diajak berhubungan intim, tiba-tiba jadi laki-laki. Nah, itu memiliki makna tersirat. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada Fulan bahwa Fulan itu ketika memiliki seorang istri yang berjiwa suka memerintah, Fulan ini kalah, ya, masih ada kalahnya kalau diperintah dengan istrinya. Tetapi ketika Fulan itu diperintah melakukan kemaksiatan, Fulan tidak mau. Nah, masih ada kebaikan, walaupun keburukannya itu ada, yaitu mau diperintah oleh istrinya. Maka saya jabarkan takwilan mimpi yang barusan saya katakan. Ketika berhubungan intim sama istrinya, kemudian Fulan itu melihat istrinya itu menjadi laki-laki. Nah, itu bukan berarti
diartikan secara visual mimpinya, tidak, melainkan ada makna tersirat bahwa istrinya itu memiliki karakter laki-laki, yaitu suka memerintah. Nah, kemudian ketika Fulan disuruh berhubungan, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal di kamar itu. Nah, itu adalah perwakilan dari simbol jin, karena jin itu visual aslinya tidak dinampakkan, melainkan dia akan mewujudkan pada macam-macam bentuk. Disebutkan di dalam hadis riwayat atau berani, ya, ada 3 jenis jin. Jin yang memiliki sayap dan terbang di udara, jin yang berwujud ular dan kalajengking, dan jin yang menetap dan berpindah-pindah. Nah, seorang yang tidak dikenal oleh Fulan di dalam mimpi itu tiba-tiba ada di dalam kamar, itu adalah sosok dari jin yang berpindah-pindah. Cuman itu bukan berarti akan nampak wujud jinnya seperti itu, tidak. Itu bermakna tersirat bahwa si istri yang punya jiwa memerintah, ya, suka memerintah, itu dihasut oleh setan, ya, jin-jin yang kafir. Untuk apa? Untuk memerintahkan suaminya membuka kemaluannya itu, diperlihatkan, sehingga Fulan itu kalah di saat itu sama istrinya, merasa tertantang gitu kan. Akhirnya Fulan itu memperlihatkan kemaluannya. Setelah dibilang bagus, kemudian istrinya itu nyuruh sodomi, melakukan hubungan intim melalui dubur, yang itu termasuk pelanggaran syariat. Nah, Fulan tidak mau. Nah, gitu. Jadi intinya dari petunjuk mimpi tersebut, Allah memberitahu bahwa Fulan ini masih bisa, ya, punya kecenderungan diperintah oleh seorang wanita, ya, yang dicintainya. Namun Fulan itu dimampukan oleh Allah untuk tidak mengikuti perintah istri yang melanggar syariat. Nah, seperti itu saudariku. Nah, berhubungan dengan mimpi ini ada dalil yang berkaitan, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ini supaya Fulan yang memahami, dan anda para laki-laki supaya memahami nih kondisi laki-laki di atas perempuan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa laki-laki itu dilebihkan oleh Allah atas diri wanita. Jadi jangan sampai laki-laki itu mau diperintah oleh istrinya. Karena istri seperti itu berarti tidak sopan, pelanggaran syariat, berbuat kurang ajar. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan, maka akan terjadilah seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4425. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka. Nah, jadi kalau misalkan seorang suami kalah oleh istrinya di dalam kehidupan berumah tangga, nah ini akan hancur. Ya, suatu saat keluarga tersebut akan hancur. Bisa jadi terjadi percekcokan, perpisahan, dan hal-hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, kemudian petunjuk mimpi yang pertama itu berlanjut kepada mimpi yang kedua. Ya, mimpi yang kedua yang dialami Fulan yaitu berada di dalam gedung bertingkat, namun ada ombak tsunami yang menyerangnya di dalam gedung itu bersama beberapa orang. Tetapi ketika tsunami itu menghantam gedung yang ditempati oleh si Fulan, Fulan kena banjir, tenggelam, tapi Fulan itu masih bisa bernapas, selamat. Ya. Selamat sedangkan orang lain tidak selamat. Nah, itu artinya mimpi yang pertama tadi itu berkaitan bahwa tsunami itu adalah simbol dari ujian berat. Nah, ujian berat, kemudian Fulan kena dampaknya, dia tenggelam tapi masih selamat. Nah, di dalam visual mimpi yang pertama, dia kalah oleh istrinya dalam satu hal, tapi di dalam hal kemaksiatan, dia masih dimenangkan oleh Allah, dimampukan untuk selamat. Dia tidak melakukan hubungan intim melalui duburnya. Nah, semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.